بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برضا الله تعالى للشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكل نية صالحة بسم الله حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيت الكرام أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سلسلة وخامر على السبندية جميع لدرج وسلنا خضرة سلطان الأولياء غازل عظم كتب العالم من سيد سابق القادر الجيلاني وسيد سابق القاسم جنيد البغدادي وسيد سلمان الخطيب سامبا السيد نعم الغفار وسيد سيد الحاكري سابو جلبان وسيد سابق الكريم بنتن وخضرة الشيخ المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد رضي الله عنه خضرة الشيخ المكرم شيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين رضي الله عنه صالحهم وفرائهم على سلسلتهم الأخيرين عنهم ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيخ لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la khala ala quwata illa billah ma ba'da. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, hari Rabu terakhir bulan Safar pada tahun ini, malam Kamis, kita bisa kembali berkumpul untuk melaksanakan rutinan kita majelis zikir dan salat Rajul Ansar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan jasmani, rohani maupun ekonomi, sehat zahir dan batin, jauh dari bala bencana, malapetaka, khususnya anak dan keluarga kita dijauhkanlah dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan, amin ya rabbal alamin. Sederhana saja saya mau membacakan keutamaan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisa asara, hadis ke-16. An Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, annahu qala, sungguhnya dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi salam, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da salatil fajri asara marratin lam yasil ilahi dzambun fi dzalikal yaum. Satu, surat Al-Ikhlas itu menjadi benteng bagi kita dari dosa. Siapa membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai,
10 kali sudah sholat subuh, maka hari itu dia tidak akan melakukan dosa. In jahada syaitan, walaupun syaitan berupaya dengan segala macam cara. Itu satu. Wahya suratun makkiyatun. Al-Ikhlas ini surah Makkiyah. Wahya arba'u ayatin, ayatnya ada 4. Wa khamsa asarata kalimatin, kalimatnya ada 15. Wa sab'ata wa arba'una harfan, ada 47 huruf. Wa an Abi Ka'bin radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wassalam qala. Yang kedua riwayat dari Wa an Ubay bin Ka'b, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan faka'annama qara'a sulsal Qur'an. Barang siapa membaca satu kali qul huwallahu ahad sampai selesai, maka sama dengan membaca sepertiga daripada Al-Qur'an. Waman qara'aha marrataini faka'annama qara'a sulusil Qur'an. Barang siapa membaca 2 kali, maka seperti membaca 2/3 daripada Al-Qur'an. Waman qara'aha salasa marratin, barang siapa yang membaca 3 kali, faka'annama qara'al Qur'ana kullahu, maka seolah-olah dia membaca Al-Qur'an keseluruhannya. Jadi membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Qur'an 1 kali. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad maratan wahidatan. Oh, ini tadi sudah ya. Sama penjelasannya, cuman beda saja sedikit. Wa man qara'aha ihda asharata marratan banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah min yaqutata khamra, karena sababun nuzuli hadhihi surah. Dan barang siapa yang membacanya 11 kali, maka Allah membangunkan baginya di surga rumah daripada batu intan yakut yang merah. Intan yakut yang merah itu batu delima itu. Nah, ini beberapa keutamaan daripada Al-Ikhlas. Dan yang paling penting sebetulnya ada yang di ujung ini mau saya bacakan. Orang hidup itu biasanya punya hutang, dan karena hidupnya lama, maka kadang-kadang ada hutang yang lupa. Mungkin Aldi punya hutang ke Jack tahun 20 tahun yang lalu, lupa. Begitu juga mungkin Ohan atau siapa. Sementara Rasulullah itu tidak mau menyolati orang yang mati kalau dia punya hutang walaupun hanya 4 dirham. 1 dinar itu kan 2.000, kalau 1 dirham ya paling 1.000 rupiah lah, atau 500-700 rupiah. Jadi kalau 4 dirham itu tidak sampai 4.000 rupiah. Tapi Rasulullah tidak mau menyolati. Tapi ada kejadian ya. Hukiyanan Nabiya alaihi salam kana jalisan ala babil Madinah idza marrat janazatu rajulin faqala an-nabiy alaihi salam hal alaihi dainun faqalu alaihi dainu 4 dirahim. Suatu hari Rasulullah SAW duduk di pintu Madinah, di pintu gerbang Madinah. Tiba-tiba datang jenazah.
Kemudian Rasulullah tanya, jenazah ini kan datang maksudnya minta disolatkan. Maksudnya minta supaya disolatkan, bukan jenazahnya yang minta disolatkan. Orang yang hantar ini. Lalu Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang? Apakah dia punya hutang, kata Rasulullah. Lalu orang-orang berkata, iya betul dia punya hutang 4 dirham. Faqala Nabi alaihissalam, sallu alaihi. Rasulullah berkata, kalian saja menyolati dia. Fa innila usolliya ala man kana alaihi dainu arba'ata darahima. Jadi kalian saja yang menyolati katanya, karena aku tidak mau menyolati orang yang punya hutang walaupun hanya 4 dirham. Famata walam yu'diha, yang sampai dia mati utangnya tidak dibayar. Tapi ada kejadian aneh, fanazala Jibril alaihissalam. Setelah itu kemudian Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Qala ya Muhammad, wahai Muhammad, anallaha azza wa jalla yaqra'uka salam. Sungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu wahai Muhammad. Yaqulu, dan dia berkata, Bu'istu Jibril surati adamiyin wa ada dainahu. Sungguhnya Allah telah mengutus Jibril dengan rupa manusia dan telah membayarkan hutangnya orang ini. Jadi maksudnya nih, Muhammad, kenapa engkau tidak mau menyolati? Kau dapat salam dari Allah bahwa hutangnya orang ini sudah dibayarkan oleh malaikat Jibril yang datang dalam rupa manusia. Qala kum fasalli fa innahu maghfurun. Maka Jibril berkata, kum, berdirilah engkau wahai Muhammad, fasalli, dan salatkan dia. Inna maghfurun, karena dia sudah diampuni oleh Allah SWT. Wa yaqulu man shalla ala janazatahu ghafarallahu lahu. Dan Jibril berkata, siapa yang menyolatkan dia, maka diampuni dosa-dosanya. Atas kejadian ini lalu Rasulullah SAW heran. Qala Nabi alaihissalam, ya akhi ya Jibril, min aina lahu hadhil karamah. Wahai saudaraku Jibril, dari mana dia dapat karamat atau karomah atau kemuliaan ini? Kenapa dia bisa begitu? Dia diampuni dan orang yang menyolatkan juga diampuni. Dia dibayarkan hutangnya oleh Allah dalam rupa, dengan mengutus malaikat Jibril dalam rupa manusia. Faqala li qira'atihi kulla yaumin mi'ata marratin surata qul huwallahu ahad. Kata Jibril, karena orang ini tiap hari baca qul huwallahu ahad itu 100 kali. Ya anna fiha bayanu sifatillahi ta'ala wassana alaihi. Karena sungguhnya di dalam surat Al-Ikhlas itu menjelaskan sifat-sifat Allah Ta'ala dan pujian kepada Allah. Wala man qara'aha fi jami' umrihi marratan wahidatan la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Maka barang siapa yang membaca di selama umurnya 1 kali saja qul huwallahu ahad, maka dia tidak akan mati, tidak akan keluar dari dunia hatta dia melihat tempatnya di surga. Jadi orang yang pernah baca qul huwallahu ahad 1 kali saja selama hidupnya enggak akan merasakan mati sakit, itu enggak akan. Karena matinya itu rohnya melihat tempatnya di surga. Kata orang Jawa Timur, qul huwae lek enggak usah tahu. Kalau ngimami sholat enggak usah kayak Wahabi panjang-panjang. Kalau sholat di masjid Wahabi kayak di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggo itu sampai menggengkal lutut, mau pingsan rasanya. Kalau kita kurang tidur,
khususon man qara'a fi shalawatil khamsi, apalagi bagi orang yang membacanya di dalam salat yang 5, fi kulli yaumin, di dalam setiap hari, hadza marratin tashfa'u lahu yaumal qiyamah, maka surat Al-Ikhlas ini akan memberikan syafaat bagi dia di yaumil qiyamah. Bukan hanya untuk dia, tapi wali jami'i akribai, untuk seluruh kerabat keluarganya, mimman qad istaujabat alaihi nar. Jadi semua keluarganya, dirinya yang sudah diwajibkan masuk neraka akan diampuni dengan sebab qul huwallahu ahad ini. Ya, kalau orang Banyumas dan sekitarnya itu habis sholat itu pasti baca qul 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak usah diremehkan kulhu itu. Kita ngaji yang sederhana aja. Kira-kira sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya ulangi lagi, siapa yang membaca kulhu 1 kali selama seumur hidupnya, maka dia tidak akan merasakan sakitnya mati, karena dia tidak akan mati kecuali diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Jadi rohnya banget itu sambil melihat tempatnya di surga tuh. Kemudian apalagi kalau dia membaca di setiap sholat 5 waktu. Jadi setiap sholat 5 waktu 1 kali. Pada saat sholat itu salah satu di rakaatnya itu baca qul, kan bukan hanya dia tapi keluarganya juga diampuni, termasuk keluarganya yang harusnya masuk neraka. Apalagi kalau dibaca 3 kali setiap habis sholat. Kalau kita kira-kira hidupnya tidak mulus, takut kita punya hutang, nanti jasad kita ditolak oleh bumi. Karena orang yang punya hutang itu bisa ditolak oleh bumi. Kadang-kadang kan kita lupa tuh. Apalagi kalau yang pernah di pondok tuh lupa pernah makan kuenya kawan, pinjam duitnya kawan, pinjam sendal lah yang jelas. Bilang-bilang tuh gosok tuh, aku obatnya. Kita nggak akan kena azab seperti ditolak oleh tanah itu, oleh bumi. Jadi karena utang-utang kita akan dibayar oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam rupa manusia. Ya jangan sengaja nggak bayar utang, maksudnya tuh yang sudah terlanjur itu. Saya tambahkan sedikit, ini mengingatkan kita semuanya, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan itu ada naik turunnya. Ada ketika kita sedang semuanya bersemangat, ada ketika mungkin kita dan juga orang lain di sekitar kita, sahabat-sahabat pasukan itu agak kendor. Yang perlu saya ingatkan adalah ideologi kita sebagai penggerak pergerakan. Itu yang paling penting adalah satu, khairun nas anfa'uhum linnas, tidak pernah berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Itu satu. Yang kedua, rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ideologi kita sebagai para penggerak adalah mengasihi, menyayangi. Karena orang-orang yang menyayangi
itu disayangi oleh Allah yang Maha Menyayangi. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi Anda sekalian. Jangankan menyayangi manusia, ini ada satu hikayat. Sayyidina Umar itu kurang apa hebatnya, dia presiden, amalnya luar biasa, dia sudah berjihad berkali-kali. Dia seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi ternyata ketika beliau wafat, beliau didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, malaikat penjaga alam kubur, Munkar dan Nakir kan? Ya, Munkar dan Nakir. Beliau itu bergetar seluruh badannya sampai rasanya mau copot tulang belulang. Padahal seharusnya kalau untuk kepada Sayyidina Umar itu bukan malaikat Munkar Nakir, harusnya Basyir Mubasyir. Itu sebab kenapa? Karena semua amalnya itu tidak diterima ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian malaikat ini datang dengan suara yang sangat luar biasa menakutkan. Dan ketika kemudian Sayyidina Umar didudukkan mau ditanya, datanglah Hawatib atau suara. Wahai malaikat, jangan kau ganggu itu Umar, Sayyidina Umar. Karena ketika dia hidup, dia pernah berkeliling di kota Madinah dan kemudian dia melihat ada seorang anak yang mengikat seekor burung pipit. Anak itu mempermainkan burung itu, dan karena kasih sayangnya kepada burung itu, maka burung itu kemudian dibeli oleh Sayyidina Umar dan dibebaskan. Karena kasih sayangnya kepada burung itu, maka dilepaskanlah Sayyidina Umar ini, dan kemudian menjadi sebab seluruh amalnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kejadian Imam Ghazali kurang hebat apa Imam Ghazali, kitabnya ribuan, disegani kawan, disegani lawan, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli apa sajalah, ahli filsafat, ahli zikir, ahli ma'rifat, ahli hakikat. Tapi ternyata ketika beliau wafat, beliau dimimpikan oleh para ulama jumhur. Beliau itu digotong atau dibawa oleh malaikat untuk dimasukkan ke tempat yang tidak nyaman. Tidak nyaman itu ya tempat siksa. Sampai kemudian tiba-tiba datang suara yang menyebutkan bahwa Imam Ghazali ini jangan disiksa. Karena pada saat dia hidup, ketika dia sedang mengarang kitab, kemudian datang lalat main celok atau hinggap di tempat tintanya. Karena kasih sayangnya dia kepada lalat itu, tidak digebah, tidak digusah, tidak disuruh pergi itu lalat, dibiarkan lalat itu minum sampai kenyang baru dia pergi. Karena kasih sayangnya kepada lalat itu, maka seluruh amalnya yang luar biasa itu yang ditolak itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu lalat, itu burung pipit. Apalagi kalau kita mengasihi manusia, maka kita kalau memperjuangkan orang tuh nggak usah mikir orang itu membalas atau enggak. Kamu menjadi sebab seseorang bisa sekolah, nggak usah kamu pikir dia itu membalas atau enggak. Kamu jadi sebab seorang bisa dapat kerjaan, nggak usah kamu pikir, ya ngomong sedikit nggak apa-apa. Tapi ideologi seorang penggerak adalah bagaimana hidupmu, waktumu, tenagamu, pikiranmu itu bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Ya, tentu mikirkan diri sendiri dan keluarga, jangan dilupakan. Tapi yang paling penting itu, kalau kamu sebagai penggerak yang ada dalam pikiran di jiwamu seperti ini, nggak ada istilah itu pergerakan berhenti, nggak ada. Naik turun semangat orang, naik turun kesempatan, kemampuan, waktu, tenaga orang tidak mempengaruhi dirimu, karena kamu tetap berpikir untuk memberi manfaat sebanyak-banyak dengan berbagai jalan.
Kalau saya, apapun kondisinya, ideologi yang saya perjuangkan itu. Terserah orang mau kemudian memahami atau tidak memahami, terserah orang kemudian mau berprasangka buruk, terserah orang kemudian mau mengomongkan di belakang, terserah orang mau mengatakan bahwa saya berubah dan seterusnya. Tapi saya tidak pernah berubah dalam soal satu yang saya perjuangkan, yaitu bagaimana memberi manfaat untuk orang lain. Karena jangankan kita memberi manfaat kepada manusia, kepada hewan saja. Kalau kita sudah mengerti kayak gini, kita nggak akan cabut rumput sembarangan, nggak akan bunuh lalat sembarangan, nggak akan. Kata Mbak Maimun Zubair, jangan sepelekan kita menolong semut yang terjatuh ke air. Nah, jangan-jangan itu yang akan menyebabkan seluruh amal kita itu diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyaklah contoh-contoh lainnya. Bahkan ada seorang pemuda di zaman Bani Israel, ketika dia berjalan, dia melihat tumpukan pasir. Bayangkan. Terus dia berniat dalam hatinya, ya Allah, kalau seandainya tumpukan pasir ini adalah tumpukan kue, tumpukan beras, maka aku pasti sedekahkan tumpukan ini kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Makanya kalau kita ideologinya sudah berpikir memberi manfaat kepada orang lain, ada duit kita kasih duit, nggak ada duit kita kasih waktu, nggak ada waktu nggak ada duit kita kasih tenaga, nggak ada waktu nggak ada duit nggak ada tenaga kita kasih barang, nggak ada waktu nggak ada duit nggak ada tenaga nggak ada barang, kita kasih niat kita, gitu. Kita kasih keinginan kita untuk memberi manfaat kepada orang lain. Gitu, ya Allah, seandainya batu itu adalah emas, aku bikin orang-orang kampung ini sejahtera, kira-kira begitu. Itu ideologi kita itu seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Dan jangan pernah menyerah. Dan pasti apa yang Anda lakukan, apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan, memberi manfaat kepada orang lain, itu pasti akan berbalik manfaatnya kepada diri kita dan keluarga. Pasti itu. Para ulama mengatakan siapa yang rumahnya dijadikan tempat untuk ngajar ngaji, anak-anaknya pasti dia akan dijadikan ahli ilmu. Kira-kira begitu. Ya sama juga dalam hal kita ngurus orang lain. Hari ini mungkin waktu, tenaga, pikiran kita habis, tapi nanti kita lihat tuh anak cucu keturunan kita sampai 7 keturunan tuh, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyerah. Ya, bukan berarti kamu tidak mikir dirimu, tapi jangan pernah menyerah memberikan manfaat kepada orang lain dengan apa yang kita bisa. Kalau kita sudah kelepek, sudah nggak punya apa-apa, tenaga sudah nggak punya, mikir udah nggak bisa, ya duit apa lagi. Setidaknya di dalam sekarat kita hati kita tetap mikirkan manfaat bagi orang lain, gitu kira-kira, sampai nafas terakhir menjemput kita tetap berusaha menjadi orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Rahimuna yarhamumur rahman, irhamu man fis sama yarhamukum, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang punya rasa kasih sayang, menyayangi manusia, menyayangi alam semesta, menyayangi makhluk-makhluk Allah, maka dia akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka penduduk langit itu malaikat dan sebangsanya semuanya akan menyayangi kita semuanya, kira-kira begitu. Dan banyak lagi lah ya contoh-contoh atau hikayat-hikayat yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang bermanfaat hidupnya itu akan diberikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Seorang Gus Dur itu menjadi wali Allah itu karena hidupnya untuk manusia lain. Orang itu menjadi wali kasih Allah itu karena menyerahkan hidup, waktu dan tenaganya untuk orang lain. Kalau yang menjadi wali karena zikirnya, karena sholatnya ada, tapi lama. Tapi kalau orang mampu menanamkan manfaat dan
kasih sayang sebagai ideologi hidupnya, maka insya Allah dia ada dalam cakupan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan begini, idkhalus surur fi qalbil mu'min shadaqah. Memasukkan kebahagiaan, kegembiraan kepada hati orang mukmin itu sedekah. Idkhalus surur itu ya kalau ada orang sedih, kamu datang atau dia datang ke tempat kamu buat dia gembira. Buat dia gembira ya kalau kamu nggak punya apa-apa, dengan apa yang kamu punya. Kalau kamu ngasih rokok bisa buat dia gembira, kamu kasih rokok. Kalau enggak ya kamu kasihlah cerita-cerita yang lucu-lucu atau kasih semangat. Itu idkhalus surur. Orang yang melakukan idkhalus surur, maka nanti idkhalus sururnya itu akan berubah menjadi makhluk, jadi malaikat yang akan datang pada saat faslul qada. Pada saat di padang mahsyar katanya berat apa segala, kita tidak akan merasakan itu. Nanti akan ada orang yang datang, malaikat yang datang dalam bentuk manusia, yang akan membantu kita. Dan ketika kita tanya siapa dia, ternyata itulah idkhalus surur. Kita pernah memberikan kegembiraan kepada orang lain. Bantu siapapun yang memerlukan dengan apa yang kita bisa. Kalau saya nggak punya duit, nggak punya pangkat, nggak punya apa, tapi setidaknya saya punya pikiran, punya otak, punya kecerdasan lah ya, kalau boleh sombong itu. Jadi kalau orang datang ke saya nggak bisa ngasih apa-apa, tapi ngasih jalan keluar insya Allah bisa. Kalau kamu punya keinginan seperti ini, caranya begini. Walaupun kadang-kadang kan orang tidak yakin ya, tapi kita caranya ngerti setidaknya. Itu kalau kita memberikan manfaat itu setidaknya perbanyak pengalaman, banyak belajar, banyak mengamati, supaya ketika kita pun tidak punya apa-apa, kita bisa setidaknya memberikan cara. Itu. Karena kadang-kadang orang punya segalanya, tapi dia nggak ngerti caranya, ya sama aja. Itu kira-kira begitu. Nah, kalau kamu datang ke tempat para kiai, biasanya beliau itu tidak ngasih oleh-oleh apa-apa, tapi kamu datang saja merasa tenang, karena kadang-kadang belum kita cerita, kiai sudah menyampaikan sesuatu yang itu menjadi solusi. Kenapa? Karena kiai ngelihat wajah kita aja udah tahu, karena beliau itu mengamati, jadi beliau memberikan caranya begini, caranya begini. Ya, selain biasanya doa ya. Tapi intinya sebenarnya dengan apa saja. Mari kita berusaha memberikan manfaat. Ya memang tidak mudah. Kita akan menghadapi orang-orang sekitar kita yang kadang-kadang juga memprotes kelakuan kita seperti ini, menyerahkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk beri manfaat kepada orang lain. Setahun, 2 tahun kita tahan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita akan dicaci, dihujat, di macam-macam. Ya sudah nggak apa-apa, bismillah saja. Tentu bukan bermaksud atau bukan berarti saya mengajarkan bahwa kita tidak mengurusi kewajiban kita, tidak. Tapi kalau kita mau memilih menjadi penggerak di dunia sosial, dunia organisasi, maka ideologi kita itu ideologi memberi manfaat dan menebar kasih sayang. Maka apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah bergeser dari titik pilihan kita sebagai pejuang. Insyaallah soal naik turun, soal kemudian kita kadang-kadang menjadi yang terhujat, kadang-kadang menjadi yang terpuji, itu biasa aja dalam berjuang. Ya ada bedanya antara dipuji dengan dihujat, diinjak, dibenamkan kita ke lumpur dasar yang paling dalam, itu enggak ada bedanya dengan kita dianjung-anjung, sanjung kalau memang niat dan tujuan kita, ideologi kita itu memberikan manfaat dan memberikan kasih sayang. Kadang-kadang seorang mentor, seorang penggerak itu harus mengorbankan dirinya, bahkan mengorbankan harga dirinya, mengorbankan kehormatannya, mengorbankan nama baiknya demi memberi atau menciptakan suatu keadaan untuk bisa memberi manfaat kepada orang yang diperjuangkannya. Disitulah yang tidak semua orang bisa
sahabat-sahabat sekalian yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan Simtud Duraruna.